Nah, udah jangan ini ya, jangan apa namanya, lu nya jangan ngomong ya. Jadi sesuai judul, gue akan baru cerita tentang dimana pengalaman gue naik gunung. Pengalaman ini yang menurut gue ada beberapa yang harus gue sampaikan dan ada beberapa yang harus nggak gue sampaikan. Dan kebetulan dari komentar video gue ada yang menanyakan sebenarnya itu makam siapa yang ada di puncak Gunung Asupan. Nah, Gunung Asupan ini adalah salah satu gunung yang ada di Banten, yang menurut kata orang gunung ini masih sangat asri banget. Masih banyak buah duren, buah nanas, sampai buah kocak pun masih ada. Nah, di sini gue akan apa ya disebutnya, memberi informasi sebenarnya makam siapa yang ada di puncak Gunung Asupan. Nah, pengalaman ini gue dapat ketika gue naik Nah, informasi ini gue dapat ketika gue setelah turun dari gunung itu. Ketika gue turun dan ngobrol sama Pak RT-nya yang punya base camp. Setelah gue turun, gue ngobrol panjang di situ tentang gunung itu. Dan akhirnya gue tahu informasi ini yang mungkin orang lain harus tahu. Ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan, termasuk siapa makam di puncak Gunung Asupan. Informasi ini bisa dipertanggungjawabkan karena ketika gue ngobrol, gue videoin orangnya gitu. Jadi nanti videonya gue Jadi nanti videonya gue putar di akhir video. Nah, untuk yang nanya tentang siapa makam di Gunung Asupan, salah. Jadi yang komentar siapa sih makam yang ada di Gunung Asupan. Nah, inilah saatnya gue bercerita karena AdSense adalah jalan ninjaku. Asik. Gak, mohon maaf. Jadi informasi ini gue dapet dari Bapak Santani selaku RT Kampung Kadohejo. Nah, gue start tracking dari Kampung Kadohejo. Sebagai informasi, gue juga tidak disangka bahwa ternyata bukan satu makam yang di puncak. Enggak, maksudnya di puncak tetap satu, tapi ternyata di jalur trek ada. Itu ada juga. Ada. Ini gue dapat dari Bapak Santani. Sebenarnya di puncak Gunung Asupan itu siapa sih? Nah, ternyata yang di puncak itu namanya Ki Mas Jaya yang di puncak. Dan nggak hanya satu makam yang ada di Gunung Asupan, ternyata ada lagi. Seperti gue bilang dari awal, gue tahu informasi ini dari Bapak Santani selaku RT Kadohejo. Gue inget banget ketika gue trekking di gunung itu, gue ngedudukin batu yang gede banget, kayak batu asahan. Lo tau kan batu asahan? Tahu. Tapi bentuknya miring gitu. Itu gede banget. Buat teman-teman yang pernah ke Gunung Asupan pasti tahu itu di jalur trek gede banget itu. Gue ngedudukin itu. Nah, ternyata kata narasumber, ternyata itu makam. Itu. Ternyata itu makam. Gila. Kaget dong. Iya, pastilah. Nah, buat teman-teman pasti tahu lah kalau udah naik Gunung Asupan, di jalur trek itu ada batu gede di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Akhirnya gue pertanyakan, itu makam siapa? Dan itu makam Nyi Dayang Krisnawati. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kata-kata, mungkin mohon dikoreksi. Tapi ada lagi makam yang bikin gue penasaran dari gunung itu. Mungkin salah satunya makam yang ada di puncak. Dan ternyata ada makam lagi yang harusnya sebelum kita naik ke puncak, mungkin harus ziarah dulu, atau mungkin enggak, gue nggak tahu ya. Seperti gue bilang tadi, gue dapet informasi ini dari Bapak RT.
Jadi sebelum masuk ke gunung itu kan pasti ada gapura tuh. Masuk ke situ, nggak jauh dari situ ada makam. Gua nggak tahu letak makamnya, pemakaman umum atau pemakaman apa. Di situ ada makam keramat namanya Ki Raden Parabangsa. Jadi ada 3 makam. Dari gerbang pertama sampai puncak Gunung Asepan ada 3 makam. Dari gerbang Ki Raden Parabangsa, yang kedua yang di dekat yang di tengah trek itu batu gede itu Ki Dayang Krisnawati. Yang di puncak itu Ki Mas Jaya. Jadi buat teman-teman yang kalau mau niat naik ke sono, jangan gegabah lah menurut gua ya. Karena setiap gunung punya peraturannya masing-masing. Mungkin alangkah baiknya sopan santun aja, ikuti prosedur-prosedur, aturan-aturan yang ada di gunung itu. Jadi ada beberapa cerita yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman di rumah yang lagi nonton. Gunung di Banten itu jangan pernah dianggap remeh. Setiap gunung pasti punya ceritanya masing-masing, punya historinya masing-masing. Betul kan? Mau pendek, mau tinggi itu gunung, jangan pernah anggap remeh. Ketika gue naik gunung itu, gue sempat meremehkan gunung itu. Iya. Karena ketinggiannya memang cukup rendah. Tapi ketika gue naik gunung itu, gila sih, parah men. Iyalah. Gue sempat drop, ngerasa capek banget, bener-bener capek. Nggak tahu kenapa kaki gue ngerasa terkilir aja gitu. Bahkan gue sempet jatuh, karena bener-bener capek. Gue naik dari jam 11 siang sampai puncak jam 5 dan langsung turun lagi. Tektok gitu loh. Banyak kejanggalan yang gue alami, termasuk ketika gue sampai puncak. Ini ada di video gue nih kalau nggak salah ya. Buat teman-teman yang belum nonton video gue, boleh klik di atas ini atau di sini. Ketika gue mau sampai puncak, lu perhatiin, itu patok kuburan jatuh dengan sendirinya. Gue pun baru sadar ketika gue proses editing, kok jatuh. Di situ nggak ada angin, nggak ada apa-apa, biasa aja gitu. Tapi jatuh sendiri. Ngeri juga. Banyak kejanggalan. Nah, dan kejanggalan ini mungkin umum ya. Ketika gue mau sampai puncak, itu tanah berasa goyang. Menurut informasi dari Bapak Santani sebagai RT kampung situ, itu adalah akar kantung semar yang biasanya disebut akar paku cinta. Wah, ada kejanggalan yang menurut gue nggak harus gue ceritain, tapi ya dinikmatin gitu kan. Waktu itu gue naik, gue masih inget banget jalur masih tertutup dan nggak ada posnya. Itu pas gue ya, mungkin sekarang udah rapih gitu, udah ada yang mengurus gunung itu gitu. Bukan berarti dulu nggak ada yang ngurus gunung itu, maksudnya sekarang udah banyak para pendaki yang mendaki gunung itu. Itulah informasi yang ingin gue berikan kepada teman-teman, kepada publik. Buat teman-teman yang mau naik gunung itu, alangkah baiknya ziarah dulu, jangan sembarangan. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sehat semua, banyak-banyak rezeki. Mohon maaf Bapak kenapa ngantuk. Jadi thank you, terima kasih. Jadi lamun budak kadieu ka RT naon baharan nama? Santani be nya dari kampung Kadohejo. Hiji makamna manu di puncak mah. Cuman kan di dia mah aya batu teh ya, batu nu eta. Kami ngalewatan teh sih. Pira kula mun kaluhur teu ngalewat eta. Mana di situ doang. Na tengah jalan, malang jalan. Nu urang diuk meureun. Oh, pan aya nu ieu na lempra. Oh, nu urang diuk berarti eta makam. Eta nu kituna teh eta nu panjang. Heeh. Nyaga kitu kan? Heeh. Oh, eta makam. Kan di Dayang Krisnawati nu aya di dinyana. Oh, lamun di tugu eta Nyi Dayang Krisnawati. Krisnawati lamun di puncak Ki Mas Jaya. Wah, Lamun nu di dieu na Ki Mas Wajihi jeung Ki Mas Raden Parabangsa.